Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa dan tak bosan senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, nikmat dan kebaikan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian dalam kondisi yang sebaik ini, kondisi yang tetap istiqomah, tetap semangat di dalam melakukan kebaikan seperti sholat yang kita lakukan tadi dengan berjamaah tentunya, dan juga semangat untuk hadir dalam majelis ini dalam suasana yang siat-siut seperti mau hujan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sampai di sini dan tak ada rasa penyesalan untuk hadir di sini. Ini adalah di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka semoga ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu kita jalankan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan amal soleh buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebaik-baik bekal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya, agar kita berbekal untuk akhirat kita. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa khairu zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula salawat dan salam juga tak pernah kita bosan dan lupa untuk mengucapkannya untuk panutan dan uswah kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, yang setiap hari Ahad malam ini kita pelajari perjalanan hidup beliau. Semoga kita sekalian bisa lebih paham tentang sosok beliau, bisa menjadikan lebih cinta kepada beliau, dan juga bisa meneladani dan menjalankan apa yang beliau sampaikan berupa perintah-perintah yang harus kita jalani. Dan kita berharap mendapatkan syafaatnya, juga bisa bersama-sama menjadi tetangga beliau di surga kelak. Amin. Masih mengambil faedah dari peperangan Badar. Kita lanjutkan pada faedah berikutnya, yaitu Rasulullah SAW dalam perang Badar ini melarang para sahabat untuk membunuh salah satu dari Bani Hashim, yakni dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi juga melarang membunuh Abul Bakhtari bin Hisham. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga melarang membunuh Abul Bakhtari bin Hisham. Karena dari orang-orang ini ada yang sudah masuk Islam tapi masih menyembunyikan keislamannya. Karena takut resiko yang dihadapi, sementara sebagian teman-temannya telah hijrah ke Madinah. Maka mereka, keikutsertaan mereka di dalam perang Badar ini diketahui Rasulullah SAW sebagai sebuah keterpaksaan. Jadi ada orang-orang yang dipaksa untuk keluar bersama orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW melarang membunuh mereka ini dari keluarga beliau, ya, dan juga orang-orang yang punya jasa yang pernah menolong Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan kepada kita sekalian baiknya hubungan silaturahmi beliau SAW dengan keluarganya, dan demikian baik pula akhlak beliau di dalam membalas kebaikan dengan orang yang pernah memberikan budi pekertinya atau kebaikannya kepada beliau. Karena kebanyakan kita ketahui bahwasanya di antara para keluarga ini, keluarga Rasulullah SAW ini adalah di antara orang-orang yang mendapatkan imbas dari permusuhan orang-orang yang menentang dakwah
di bawah Rasulullah. Maka mereka juga dari Bani Hashim ini yang kemudian mendapatkan boikot. Mendapatkan sikap pemboikotan atas Rasulullah SAW dan keluarganya. Mereka terkumpul di Bani Saqif, Si'ib Abu Talib, di lembah Abu Talib selama 3 tahun, di mana mereka tidak diajak bicara, tidak boleh orang berhubungan dengan mereka, ya, berdagang, jual beli, menikah dengan mereka, tidak boleh ngomong, sehingga akses untuk mendapatkan makanan dan sebagainya terputus. Ini keluarga Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan seperti itu, sekalipun di antara mereka masih kafir. Ada di antara mereka banyak mereka yang belum menerima Islam. Tapi semata-mata karena mereka lah keluarga Rasulullah. Dan mereka pula walaupun belum Islam, mereka pula yang membantu Rasulullah SAW, menolong Rasulullah SAW sebagai keluarga. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya di dalam Islam itu hubungan kerabat itu sangat diperintahkan untuk dijalin dengan baik. Tidak boleh kita memutuskan hubungan kerabat. Allah merintahkan agar kita menyambung kerabat, yakni orang-orang yang bersamaan dengannya dalam satu rahim. Ya, rahim. Baik dengan satu ibu, satu nenek, gitu. Dan seterusnya. Dari yang dekat sampai yang jauh. Sesuai dengan urfnya yang dinamakan keluarga. Mungkin kalau di Arab itu sampai 20 tingkatan itu masih keluarga. Gitu. Kalau di kita ini mungkin ya 3 atau 4 itu kalau jenenge sudah keluarga. Paling iku apamu? Mbok keluarga itu lah. Paling ya ngono iku. Ya, mbok keluarga kepiro wis kana jenenge, paling mari minduan iku wis ra roh. Paling minduan. Bahkan kadang-kadang bapaknya kakek aja kita awak dhewe iki karo jenenge pisan. Jadi orang-orang inilah orang-orang yang menolong Rasulullah SAW dalam kekafiran. Bahkan perginya mereka ke Badar itu juga dalam keadaan terpaksa harus memerangi Nabi Muhammad SAW. Mau nggak mau mereka harus berangkat. Demikian pula orang-orang yang selama ini pernah memberikan bantuan kepada Rasulullah SAW. Jadi Islam menyuruh kepada kita sekalian untuk menyambung hubungan kerabat. Ini perintah. Al-Quran menyebutkan, hadis Nabi menyebutkan. Demikian pula, selain perintah untuk menyambung, ada larangan untuk memutuskan. Ada larangan untuk memutuskan hubungan kerabat. Yaitu orang-orang yang bersama-sama dalam satu rahim ibu, rahim nenek, rahim ibunya nenek, kerabat. Yang mana itu bukan pilihan kita. Ya, kadang-kadang ada kita punya keluarga itu izin mau berdigal gitu ya. Ada yang bangga karena statusnya. Itu bukan pilihan kita. Apapun keadaan mereka, maka kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Menyambung hubungan kerabat itu adalah dengan membuat baik kepada mereka. Ya, tidak memusuhi mereka. Di antara bentuk berbuat baik yang ketemu ya disopo. Ya, nek butuh kunjungan ya dikunjungi. Gitu. Ketemu ya tersenyum, butuh bantuan dibantu. Itu adalah bentuk menyambung hubungan kerabat. Silaturahmi, tentunya silaturahmi. Rahim itu artinya rahim. Ya, keluarga itu dari rahim. Rahimnya ibu sudah kita paham itu. Semakin dekat, maka semakin besar pula perintah untuk dijalin dan tidak boleh diputuskan. Kata Rasulullah SAW, dia bersabda, qata Allahu wasallallahu man wasalahu wa qata Allahu man qata'ahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyambung seseorang yang menyambung karena dia menyambung kerabatnya, dan Allah akan memutuskan orang yang memutuskan hubungan kerabat. Artinya memutuskan dari kebaikan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi perintah untuk menyambung, perintah untuk larangan untuk memutuskan. Apapun keadaannya, ya. Itulah keluarga kita yang Allah jadikan sebagai rizki bagi kita ataupun sebagai siksaan bagi kita. Kemudian, sebagaimana kita katakan tadi,
Islam juga agama yang ngerti tentang budi pekerti, apa bu? Orang yang ngerti tentang budi. Di dalam Islam, tidaklah seorang itu dikatakan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaskurullaha man lam yaskurin nas." Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Jadi bukanlah dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau dengan manusia dia tidak bisa berterima kasih atas kebaikan yang diberikannya. Makanya apapun yang diberikan oleh orang lain, kita hendaknya bisa mengucapkan terima kasih. Dan di dalam agama kita disuruh mendoakannya. Kalau kita tidak bisa membalasnya dengan kebaikan yang dia diberikan, berupa mungkin materi atau apa, ya, maka kita doakan dia. Ya, kita doakan dia sampai seakan-akan kita sudah membalasnya. Kita disuruh mendoakan kebaikan untuknya, keberkahan untuk hartanya, kebaikan untuk orang yang memberi. Bahkan ketika diberikan suguhi makanan, suguhi minuman, atau diberikan kebaikan apa saja, kalaupun kita tidak bisa membalasnya atau bisa membalasnya, tetap kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih dan juga kita iringi dengan doa, jazakumullahu khairan. Atau kepada perempuan ya jazakillahu khairan. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Selain itu ucapkan terima kasih, tadi sudah didoakan belum? Doakan jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Ya. Agar anak-anak terdidik dengan sikap bisa balas budi. Dan kita tanamkan memberi lebih baik daripada menerima. Sehingga dia bercita-cita untuk bisa menjadi orang yang memberi. Karena di dalam Islam memberi itu lebih baik daripada menerima. Al-yadul ulya khairu min al-yadis suflah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah ibaratnya orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang menerima pemberian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah Islam. Inilah indahnya Islam. Ketika kita diberikan sesuatu, kita harus tahu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan juga selain mengucapkan alhamdulillah, tentunya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan kepada kita atau apapun kebaikan yang diberikan kepada kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab dia memberi kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita tidak bisa berterima kasih kepada orang yang memberi kepada kita. Maka kita ucapkan terima kasih, matur suwun, thank you. Sekalian dengan doanya jazakallahu khairan. Atau kalau makanan minuman ya kita doakan sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberiku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberiku minum. Nah, ini yang jarang kita ucapkan. Tiap ngaji lali ngobroli, ya. Gak ada celah-celah itu untuk mendoakan orang yang memberikan kita jamuan ini, ya. Ya, insya Allah mereka mendapatkan kebaikan dengan jariah, makanan atau apa, ya, yang kemudian akan menjadi energi yang kita gunakan kepada kebaikan. Tapi untuk kita sendiri adabnya itu ya mendoakan mereka, supaya bertambah kebaikan mereka juga kebaikan kita sendiri. Ya, kita doakan agar berkah ya ke hartanya ataupun keluarganya, atau seperti doa tadi. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala mencukupi mereka dengan makanan dan minuman sebagaimana mereka telah memberikan makanan dan minuman itu kepada kita. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberiku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang memberiku minum. Insyaallah. Ini doa yang paling bagus itu ya doa yang dari sumber
bersumber dari Rasulullah SAW itu lebih mencakup. Dan itu lebih baik daripada kita mengarang-arang sendiri. Dengan rimanya harus sama, dengan bersajak dan sebagainya. Nggak perlu. Yang paling baik adalah yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW itu paling bagus. Maka sedikit dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak di atas sunnah. Dan rata-rata doa yang diajarkan Nabi SAW itu mesti mencakup. Ya mesti mencakup. Seperti doa tadi, ya Allah berikan makan kepada orang yang beriku makan. Ya insya Allah orang yang berikan makan tidak akan kelaparan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kasih makan, kasih minum dan sebagainya. Ya. Itulah akhlak yang baik, itulah keindahan dari ajaran agama kita yang mulia. Pelajaran yang lain, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara terbunuhnya Abu Jahal yang merupakan Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal. Orang yang paling keras di dalam permusuhannya dan gangguannya kepada Nabi SAW. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan kematiannya. Dia yang seorang tokoh besar, tokoh Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang paling besar, kabilah yang paling terhormat. Tokohnya sudah pasti. Orang yang terhormat, orang yang paling kuat, orang yang paling. Tapi terbunuh oleh 2 orang anak-anak Madinah. Dalam satu peperangan berkecamuknya perang, anak-anak kaum muslimin termasuk 2 orang anak remaja ini, yang dia tahu bahwasanya Abu Jahal itu dari cerita-cerita bapaknya dan orang-orang Mekah, Abu Jahal itu adalah orang yang paling keras permusuhannya, gangguan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marahlah kan, otomatis marah orang Islam kepada dirinya. Orang yang dicintainya, yang paling dicintainya, dimusuhi, disakiti oleh orang itu. Maka 2 orang pemuda ini atau remaja ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal itu? Diincar. Mana yang namanya Abu Jahal itu? Kan waktu itu belum ada HP, enggak ngerti. Lalu ditunjukkan, itu loh orangnya itu yang berperang itu loh. Oh yang itu. Langsung berdua mereka berebut untuk menyerang Abu Jahal. Dan kemudian terjatuhlah Abu Jahal dengan pedang mereka. Ya, mereka terbunuh di tangan 2 orang ini atau ditambah dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang oleh Ibnu Mas'ud dipenggal kepalanya lalu dibawa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepala Abu Jahal itu dibawa setelah dipenggal dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara terbunuhnya yang demikian ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang kaifiyah terbunuhnya Fir'aunnya umat ini. Ibnu Katsir membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum wa yuhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghawda qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Qatiluhum, perangilah mereka itu, bunuhlah mereka itu orang-orang kafir itu. Yu'adzibuhumullahu, Allah akan siksa mereka biaidikum dengan tangan-tangan kalian. Wa yuhzihim, dan menghinakan mereka. Wa yansurukum alaihim, dan memberikan pertolongan kepada kalian. Atas permusuhan mereka. Dan memberikan pertolongan kepada kalian atas mereka-mereka itu. Wa yasfi sudura qaumil mu'minin, dan melegakan dada-dada orang-orang yang beriman. Wa yudhib ghaiza qulubihim, dan menghilangkan kemarahan pada hati-hati mereka orang-orang yang beriman. Wa yatubullahu ala man yasha'u, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapa saja yang dikehendaki. Jadi terkait dengan peristiwa atau tata cara terbunuhnya Abu Jahal ini,
seorang mufassir yakni Ibnu Katsir rahimahullah taala mengaitkan dengan ayat ini. Kaum muslimin disuruh memerangi orang-orang kafir. Orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, untuk membunuh mereka yang telah memusuhi Islam, yang telah menyakiti Nabi SAW, menghalangi dakwah beliau. Dengan terbunuhnya mereka itu, Allah ingin mengadab mereka, menyiksa mereka dengan lewat tangan-tangan kaum muslimin. Ya, lewat tangan-tangan kaum muslimin. Allah ingin menyiksa mereka dengan, dan kita tahu bahwasanya dalam peperangan Badar ini kan bukan peperangan yang disengaja oleh kaum muslimin. Mula-mula Rasulullah dan para sahabat itu hanya ingin mencegat saja, mengambil harta yang dibawa oleh rombongan Abu Sufyan sebagai ganti harta mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagai ganti. Ketika diketahui ada kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan pulang dari Syria, hanya dikawal 70 orang. Makanya sebagian sahabat yang berangkat, dan Rasulullah SAW melarang sahabat bilangin yang lainnya, cukup segini saja untuk menghadapi itu. Ini nggak sengaja. Yang Allah jadikan kemudian terjadi perang yang sangat besar. Ya, jadi dibalik semua yang mungkin kita benci, kita dan sebagainya, ada kebaikan di sana. Allah ingin menghinakan dan membuat sakit dan penyiksaan terhadap orang-orang kafir, terutama tokoh-tokoh kafir Quraisy ini yang mereka terhormat, tapi terbunuh secara tidak terhormat. Cara matinya dibunuh oleh anak-anak, gitu. Bukan levelnya. Ketika bertanding saja, ketika dalam perang Badar mereka bertanding saja. Mereka maju, ketika yang disuruh maju, orang yang maju adalah sahabat-sahabat dari Ansar, mereka nggak mau. Siapa kalian ini? Nggak level dengan kami. Ayo. Ya, suruhlah Muhammad maju menghadapi kami, orang-orang yang selevel dengan kami. Akhirnya disuruh maju Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Ali bin Abi Thalib. Dengan Hamzah dan satu sahabat. Suruh maju. Nah, ini baru selevel gitu, sama-sama dari Quraisy. Ternyata pemimpinnya malah terbunuh dengan 2 orang remaja yang nggak dikenal sapa jenenge gitu. Apalagi mereka yang nggak kenal sama sekali. Mereka itu siapa yang ini kan sebuah penghinaan. Ya, sebuah penghinaan, Allah dalam ayat ini ingin menghinakan mereka. Menghinakan mereka. Enggak selevel jauh gitu anak-anak. Sebuah penghinaan dan sebuah adab dari Allah Subhanahu wa taala, penyiksaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lewat tangan-tangan kaum muslimin. Kemudian Allah berikan kemenangan kaum muslimin atas mereka sehingga hati-hati kaum muslimin menjadi lega. Nah, inilah orang-orang yang telah musuhi Nabi SAW sudah terbunuh dari tokoh-tokohnya. Ya, sudah puas saat ini. Selama ini gregetan ngomongnya, ini orang menyakiti orang yang aku cintai, aku sayangi. Baik menyakiti secara fisik ataupun psikis, itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Selain secara fisik, mereka juga menyakiti secara psikis. Ya, dengan memframing yang buruk-buruk kepada Nabi SAW, orang yang mulia. Ya, mengatakan Nabi SAW tukang sihir. Nah, kalau tukang sihir itu sangat dibenci di kalangan orang-orang Arab. Kalau dukun mereka mau, tapi kalau tukang sihir mereka musuhi, gak senang. Karena dukun-dukun itu suka menolong, gitu, berikan solusi kebaikan. Tapi kalau tukang sihir ini suka menyakiti, menyihir seorang menjadi sakit, ya, orang yang benci menjadi cinta, diguna-guna, gitu. Nah, itu dialamatkan kepada Nabi SAW. Pemecah belah umat Islam, pemecah belah persatuan Quraisy, pemecah belah keluarga, dialamatkan semua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau yang dialamati seperti itu tuh orang-orang yang kenyataannya seperti itu, nggak ngefek apa-apa. Seorang yang tukang begal, tukang curi gitu, yang rusak namanya di tengah masyarakat, kemudian dikatakan wah ini pencuri, wah ini nggak masalah, nggak ngefek apa-apa. Tapi kalau orang yang mulia, yang terhormat, dari keluarga yang juga terhormat,
Orang yang bahkan di tengah-tengah mereka sendiri dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Lalu kemudian di framing seperti itu. Apa enggak sakit itu? Sakitnya di sini, di sana juga. Sakit luar biasa. Antum saja yang katakan antum mungkin merasa baik walaupun tidak sebaik Nabi SAW. Kemudian diarani sih enggak gitu ya. Tentu sakit. Lebih baik aku ditempel lagi nih, Bang, aku diarani ngono-ngono kan begitu. Nabi diteriaki oleh budak-budak ketika di Taif misalnya. Diantemi watu gitu. Atau mungkin diteriaki, orang gila peribahasa ini. Ya Allah, ini orang yang paling baik di kalangan semua manusia mendapatkan perlakuan seperti itu. Itu lebih menyakitkan daripada sakitnya fisik. Ya, daripada sakitnya fisik. Karena dia adalah orang yang mulia. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi dan juga para sahabatnya. Maka orang-orang Madinah yang enggak tahu, yang enggak mengalami seperti itu, mendapatkan cerita seperti itu. Pasti seperti kita lah, marah lah, muring-muring lah. Nah, orang yang kita cintai kemudian disikapi seperti itu ya. Untung ya wis mati. Sing nyakiti kan wis mati. Jadi awak tidak mendapatkan cerita itu kan wis mati. Jadi efeknya itu enggak terlalu piye gitu ya. Tapi yang dapat cerita seperti itu orang-orang yang masih hidup, apa enggak pengen mati ini wae. Ya, seperti sampai menjalar ke anak-anak seperti ini. Nah, jadi Allah betul-betul azab mereka itu, siksa mereka itu, hinakan mereka itu dengan terbunuhnya Abu Jahal. Dan itu sebuah penghinaan sendiri terhadap Abu Jahal itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala obati hati-hati kaum muslimin dengan terbunuhnya Abu Jahal itu. Kemudian pelajaran yang lain dari peristiwa perang Badar ini adalah di antaranya juga adalah jadi orang-orang Mekah, orang-orang dan sekutu-sekutunya terbunuh dalam perang Badar ini. Yang mereka sendiri telah kita ketahui mereka adalah orang-orang musuh-musuh yang pas. Gak bisa kita katakan sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tokoh-tokoh ini kemudian terbunuh dalam perang Badar itu. Lalu oleh para sahabat atas perintah Rasulullah SAW orang-orang itu kemudian dikuburkan. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita sekalian betapa Islam itu agama yang indah, agama yang tidak ada dendam di dalamnya, ya tidak dendam dengan apa yang sudah terjadi. Ketika orang-orang ini sudah terbunuh, mendapatkan hukumannya sudah tidak ada dendam. Ketika mereka meninggal dunia tidak sikapi terus dibacok imnisan gitu, caca-caca, enggak ada begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan setelah perang itu akan mereka dikuburkan sebagai manusia, ya sebagai manusia. Karena bagaimanapun manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah telah memuliakan manusia, anak keturunan Adam di atas makhluk Allah yang lainnya. Allah katakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami karuniakan, kami berikan rizki mereka dari yang baik-baik. Wa fadalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan mereka atas kebanyakan dari orang-orang yang kami ciptakan dengan beberapa kemuliaan. Jadi sebagai manusia mulia. Kemudian Islam tidak memendam dendam. Maka ketika mereka yang selama hidup mereka ini bencinya Masya Allah kepada kaum muslimin dan selalu mencari kesempatan untuk menghabisi kaum muslimin,
Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika hijrah pun masih ingin dibantai gitu kan. Mestinya kalau benci ya orang pergi ya sudah malah seneng. Gak ketok ngasih suwepet tahu ya. Orang benci. Tapi ketika orang yang dibenci ini pergi kan mestinya seharusnya gak begitu seneng. Seneng aku gak ditongko koyo ngono iku. Ngasih sepet gak omongane gak kelakuane gitu. Tapi orang kafir Quraisy tidak seperti itu. Ini kebencian yang luar biasa bencinya. Orang yang dibencinya mau pergi itu tetap dihalangi. Inginnya supaya dia bisa menyiksa terus. Supaya bisa menyakiti terus. Ini dilakukan. Nah orang-orang yang seperti ini, terutama tokoh-tokohnya ketika meninggal dunia, oleh kaum muslimin tetap disikapi baik. Tidak samakan dengan bangkai anjing, bangkai kucing atau binatang-binatang yang lain. Mereka ditanam dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka ditanam. Dan Rasulullah SAW merintahkan sebagaimana dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Ya'la bin Murrah. Dia berkata, aku pernah pergi bersama Rasulullah SAW tidak sekali dua kali. Berkali-kali aku pernah pergi bersama Rasulullah SAW. Dan tidaklah kami melihat dan melewati seonggok jenazah ya, hingga itu dikuburkan. Ya, sampai beliau memerintahkan untuk menguburkannya. Beliau tidak bertanya apakah dia seorang muslim atau kafir. Rasulullah tidak bertanya. La yas'alu am muslim au kafir. Nah, la yas'alu, Rasulullah tidak bertanya. Am muslimun, apakah dia seorang muslim? Huwa dia au kafirun, atau dia kafir. Rasulullah perintahkan untuk menguburkannya. Ini kan menunjukkan akan indahnya agama Islam ini. Agama yang damai, agama yang ini. No. Makanya kalau dilabeli ini kan kodok piye ngono awake dhewe gak sejatine gitu. Gitu ya. Agama yang kejam, agama yang ini. Oh, nanti kalau kamu sampai di sana Wahabi digoroki no. Karena benar. Kenyataan tidak seperti itu. Contohnya begitu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ditanya Syekh Taqiyuddin As-Subki dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dia berkata, Syekh Taqiyuddin As-Subki ditanyakan kepada beliau tentang hikmah dibunuh keikutsertaan malaikat di dalam peperangan. Malaikat Jibril terutama, malaikat Jibril dalam peperangan ini bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia ini bisa saja dia dalam wujud pasukan perang, bisa saja dia dalam wujud aslinya yang mempunyai sayap yang besar menutupi ufuk. Ya, bisa saja dia mengibaskan itu kepada orang kafir, sudah terbang ke lontang-lantung gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala wujudkan malaikat itu dalam pasukan seperti pasukan kaum muslimin. Hikmahnya apa gitu? Nah, ditanyakan seperti ini, hikmahnya apa? Maka dijawab oleh beliau, kejadian seperti itu adalah ya semata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu melakukan sebuah peperangan di mana itu dia akan mendapatkan kebaikan dengan peperangan tersebut. Ya, agar terjadi peperangan ini sebuah peperangan yang barangkali oleh sebagian orang ini tidak menyenangkan. Dibenci oleh manusia. Peperangan. Kalau memang bisa tanpa berperang mengalahkan musuh, lah buat apa berperang? Ya, harus pakai senjata. Misalnya dengan ini untuk mencelat kabeh gitu, apa kan perang bareng? Ya kan gitu. Tapi bukan contohnya itu. Contohnya yang ditanyakan adalah apa hikmahnya malaikat diterjunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin dalam pasukan kaum muslimin seperti halnya Jibril, tidak dalam wujud aslinya
dengan mempunyai sayap yang besar, yang sayapnya itu bisa menutupi ufuk gitu, saking besarnya. Kenapa nggak langsung terjun malaikat Jibril saja untuk menghantam mereka sehingga berterbangan, berhamburan, lari lontang-lantung akhirnya? Kenapa tidak seperti kalah? Ya ini takdir Allah, ini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala agar terjadi suatu perbuatan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan bantuan para malaikat dalam wujud orang-orang itu, dalam pasukan bersama itu, sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi SAW dan para sahabat itu mendapatkan kebaikan dari peperangan itu. Selain itu adalah kan dengan perjalanan seperti itu, harusnya Islam itu butuh diperjuangkan. Ya, Islam itu butuh diperjuangkan. Dan ini sejarah akan tercatat dan ini akan menjadi contoh oleh generasi sesudahnya. Bahwa orang Islam itu harus berjuang, harus memperjuangkan agamanya. Karena mencontoh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah Allah menghendaki dengan peperangan itu banyak kebaikan, kemuliaan, keutamaan. Setelah perang Badar itu, apa yang terjadi? Nama Islam itu, Masya Allah, tersanjung. Tersanjung, langsung koyok Indonesia menang Saudi dulu. Giro-giro. Enggak diunggulkan kan? Enggak diunggulkan. Pasti akan dibantai itu. Wong unta siji wae iki wong 7 kegentena waktu perjalanan. Senjatanya saidik jumlahnya kalah ke. Dalam hitung-hitungan matematika kan sudah dibantai itu, bantai, bunuh diri itu. Bunuh diri. Tapi kemudian itu menang. Loh, apa gak luar biasa? Gaungnya itu gak luar biasa. Peringkat 129 mengalahkan peringkat 50. Loh. Apa gak luar biasa, gak diunggulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Apalagi yang terbunuh adalah tokoh-tokoh kafir-kafir Quraisy. Semisal Abu Jahal ini, wah luar biasa kebaikannya. Pahala yang besar, ya, rampasan perang, kemudian namanya terangkat, status sosialnya meningkat. Padahal dengan jumlah yang tidak sebanding itu, wah ini suatu yang berat. Makanya bisa jadi asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu seperti peperangan ini. Padahal itu sesungguhnya baik bagimu. Dan bisa jadi kamu mencintai, menyukai sesuatu, suka untuk tidak berperang, tidak berhadapan dengan musuh demikian besar. Sukanya itu yang ambil kafilah dari harta benda dari kafilah yang sedikit jumlah yang dikawal 70 orang. Maunya kan yang gak pakai bersenjata. Yang disukai yang seperti itu. Yang tidak disukai berhadapan dengan pasukan besar, pasukan Quraisy dengan sekutunya itu. Kafir Quraisy. Jadi bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala kamu membenci sesuatu. Padahal sesungguhnya dia baik bagimu dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesungguhnya dia tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kamu tidak tahu. Jadi ini semata-mata karena iroda Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah-hikmahnya seperti tadi, wallahu a'lam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu sebelum ngantuk dan sebelum kita nggak tahu apa hujan atau tidak. Tapi pulang itu butuh waktu dalam perjalanannya. Kayak Pak Ali. Kita tutup dulu dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.